Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdhalas syuhur dha'afa fihi liman 'amila shalihan al-ujur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah hajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sama kita hormati pimpinan umum Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Muhammad Nasir Zain MA. Mudah-mudahan Allah terus berikan sehat afiat, Allah berikan keberkahan umur, Allah berkahi perjuangan beliau, amin ya rabbal alamin. Ketua Majelis Ta'lim Ummahat Rahmah Ar-Rahmah Ingat Rafa Mukarramah Bunda Ustazah Hajjah Farida Fauzi dan guru kita Ustazah Hajjah Ibira Hasanatina MA. Mudah-mudahan Allah terus berikan sehat afiat, Allah berkahin perjuangan dakwah beliau, amin ya rabbal. Dan guru-guru kita sehat walafiat, Allah berikan berkah dalam perjuangan dakwahnya dan selalu dapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para orang tua, para jamaah yang alhamdulillah tahun ini saya lihat tambah banyak, mudah-mudahan terus istiqomah. Ini sampai keluar, kayaknya nanti insya Allah tambah luas ini tempat. Ya, jamaahnya udah gak ketampung ya. Mudah-mudahan semua yang hadir istiqomah terus hadir di majelis ini, dan kita berharap keberkahan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita bisa menaungi kita dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah yang insyaallah yang hadir hari ini sehat walafiat, berkah umurnya, berkah rezekinya, ibadah-ibadah selama Ramadan yang sudah dilakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah semua yang hadir di sini menjadi manusia-manusia yang menjadi target utama dari ibadah Ramadan, la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal. Ini sambil nungguin beduk maghrib ya. Lama ya. Kita ini manusia yang kalau dalam bahasa Al-Quran Allah sebut manusia itu dengan kalimat, kadang dengan anas, kadang dengan insan, kadang dengan bashar. Kalau bicara kalimatnya, kalimat mustarak. Kalimat kalau bahasa kita sinonim sama artinya. Anas, insan, bashar. Artinya manusia. Tapi seorang ulama ada namanya Al-Imam Al-Ibkhari dalam kitab Al-Furuq, beliau kasih perbedaan. Kalau An-Nas itu manusia pada umumnya, artinya yang baik, yang jelek, yang sholat, yang gak sholat, semua masuk di dalamnya, umum. Beliau menyoroti Al-Imam Al-Ibkhari, yakni makna al-insan dan al-bashar. Jadi al-bashar itu tingkatannya lebih tinggi dari insan. Kalau insan itu sesuai dengan namanya, manusia pada umumnya yang punya karakter pelupa. Kita suka lupa. Yang sederhana aja, kadang-kadang naro kunci
Di mana tadi ya? Yang megang dia, yang naruh dia, yang lupa dia juga. Tapi kalau mau duit mah alhamdulillah. Pernah lupa nggak? Oh enggak, berarti normal. Makanya dinamakan manusia karena sering lupa. Tidak dinamakan hati karena hati itu selalu bolak-balik, gitu kata ulama. Manusia itu dengan bahasa insan sering lupa. Makanya kalau insan itu kelakuannya agak-agak miring. Disebut dalam Al-Quran innal insana lafi khusrin, gitu ya. Yang merugi itu insan. Karena insan itu dia punya karakter. Ama Allah itu butuhnya kayak dia butuh lagi sakit ke dokter. Kalau lagi sakit baru ke dokter. Kalau udah sembuh, ya enggak lah, mau ngapain. Ama Allah itu butuhnya kayak gitu. Kalau lagi punya masalah, dagangnya rugi, datang ke Allah. Kalau lagi nggak rugi, lagi untung, lupa. Lagi sehat, diajak ngaji, alasan terus. Lagi sibuk ini, begitu sakit, udah nggak bisa jalan baru. Siapa yang mau gendong? Itu namanya insan. Makanya yang disebut rugi insan. Tapi kalau bashar enggak. Bashar itu maknanya, bashar itu kan kulit. Jadi kalau orang dengan karakter bashar itu, dia punya empati, punya sayang, mengerti orangnya. Makanya ketika Allah sebut Sayyiduna Muhammad SAW, bahasanya dengan enggak insan, kul innama ana basyarum mithlukum. Indah banget. Karena bashar itu manusia dalam karakter yang luar biasa, itu bashar. Hari ini kita kumpul, mudah-mudahan derajat kita dari insan naik ke bashar. Yang harapannya kita ini melakukan ibadah, melaksanakan ibadah yang kalau bicara ibadah puasa Ramadan ini, ada orang yang puasa Ramadan tapi nggak dapat ganjaran. Sebab apa? Karena dia puasanya nggak ngerti adab-adab berpuasa. Lapar bisa ditahan, haus bisa ditahan, nggak bersetubuh siang hari dengan suaminya bisa ditahan. Tapi banyak anggota lain yang nggak bisa ditahan. Lisannya kadang nggak bisa ditahan. Kadang lisan nggak dipakai buat berbicara. Hari ini tangan kepanjangan lisan adalah jari-jari yang berselancar di dunia maya. Langsung ketak-ketik komen ini dan itu. Dia nggak mengerti adab-adab berpuasa. Makanya diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man lam yada qawla zur fala hajata lahu minas sawmi. Orang yang kagak bisa ninggalin sumpah palsu, omongan bohong, Allah nggak perlu puasa kita. Kata Allah, aku nggak perlu puasa dia, buang aja, buang. Pahalanya lemparin, nggak ada pahala buat dia. Sayang-sayang kita nahan dari pagi sampai terbenam matahari, nggak dapat apa-apa. Dan pastikan setelah puasa berakhir akan menjadi manusia yang sama aja dengan sebelumnya. Padahal kita berharap 1 bulan ini jadi wasilah
agar kita menjadi manusia yang kedepannya lebih baik lagi. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang konteks yang tadi, ulama membagi puasa itu dalam 3 kelas, 3 tingkatan. Yang pertama, kata ulama, orang puasa itu tingkatannya ilmu yakin. Puasa yang kita sebut puasa umum, al-imsaku an kulli ma yubtilu shaum, yakni ketika dia puasa, dia hanya mampu menahan dari segala yang ngebatalin puasa. Ulama lebih menyempitkan pemahaman ilmu yakin dengan orang yang ketika dia puasa secara fikihnya dia mampu laksanakan dengan baik. Anggota yang dia jaga cuman bisa nahan lapar dan haus dan gak bersetubuh. Selain itu biasa aja. Mulutnya gak bisa dijaga, kupingnya gak dijaga, matanya gak dijaga, tangannya, kakinya, perutnya gak dijaga. Ada orang kadang-kadang ke warung pagi-pagi, kata dia begini, saya mah gak ngomongin orang, cuman dengerin doang. Kata Imam Ghazali, fa'innal mustami'a yashtarikul qail. Orang yang dengerin itu sama aja kayak yang ngomong. Jadi walaupun dia gak komen, kupingnya dengerin, maka dosanya 50%. Sama kayak yang ngomong, kan dengerin. Yaudah kalau gitu saya nimpalin, ya apa lagi? Iya, ini hati-hati saya bicara begini, kadang di bab ini nih yang kita nggak bisa nahannya. Maka orang yang nggak bisa nahan, termasuk tadi lisannya, itu masuk kategori orang yang puasanya baru keras ilmu yakin. Itu yang tadi, Allah nggak butuh sama puasa kita, berarti kita rugi dong. Nahan lapar dan haus dari pagi, benar Bu? Lisannya nggak bisa dijaga, telinganya nggak bisa dijaga, matanya juga begitu. Lihat di warung ada temennya pakai baju senggol, temen itu yang kemarin saya lihat di Tanah Abang, yang bagian depan tuh, murah itu mah harganya, mulutnya nggak dijaga. Maka orang yang kelasnya ilmu yakin ini, dia nggak bisa jaga yang lainnya. Jadi cuman sekedar nggak bisa nahan lapar dan haus saja. Padahal Ramadan menjanjikan kita banyak piala. Kita udah ngelewatin fase pertama, putaran pertama, yakni putaran di mana Allah curahkan rahmatnya buat kita semua. Kalau puasa kita modelnya kayak tadi, berarti rugi. Padahal rahmat Allah yang kita harapkan. Sekelas Al-Imam Ghazali aja, yang ketika beliau datang menghadap Allah dengan segala ketaatan yang dilakukannya, dan gak bisa kita ragukan lagi sekelas beliau ibadahnya, maka justru yang mendatangkan ampunan dari Allah, yang mendatangkan rahmat dari Allah tuh, yakni ketika di hatinya ada rasa kasihan sayang sama makhluk Allah. Dan itu Allah curahkan di 10 hari pertama Ramadan. Makanya doanya Imam Ghazali, Allahumma rahamni birahmatin tu'tiquni biha min azabik.
Allahumma rahamni ya Rabb, rahmatin aku, sayangin aku, birahmatin dengan rahmat, tu'tiquni biha min azabik, yang bisa membebaskan aku dari azabmu. Jadi kemarin putaran pertama itu dicurahkan sama Allah. Moga-moga kita termasuk yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Karena cuman rahmat Allah yang lebih kita harapkan daripada apapun juga. Kata ulama tafsirannya, li'anna a'malana la takhlu minar riya'i was-sum'ati wal-'ujbi wa ghairi dhalik. Kalau kita enggak ngandelin rahmat Allah, kita ngandelinnya amalan kita, amaliyah kita, kayaknya susah. Sebab apa? Amaliyah kita itu kadang-kadang kecampur, ada unsur riyanya, ada unsur sum'ahnya, pengen orang denger, ada ujubnya, ada sombongnya dan sebagainya. Makanya rahmat Allah yang kita lebih harapkan. Ntar kita kasih kisahnya, biar kita bisa menjaga kita punya hati. Nah, puasa ini yang tadi tingkatan pertama, kata ulama, baru kelas ilmul yaqin. Mudah-mudahan kita bukan di kelas ini. Amin ya rabbal alamin. Naik kelas kedua. Kelas siapa ini? Kelasnya apa, Bu? Habis ilmu yakin, ainul yakin, ya. Kita kata puasa khusus. Kalau ainul yakin ini bahasanya orang yang ketika dia berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi mampu menahan 7 anggota tubuhnya daripada berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau kata Imam Ghazali, bal tamamus sawmi bikaffil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Orang di kelas ainul yakin ini orang yang gimana? Dia menyempurnakan puasanya bikafil jawarihi kulliha, dengan berusaha ngejaga nahan seluruh anggota, yakni yang 7, amma yakrahullahu ta'ala, dari apa aja yang Allah nggak suka, yang Allah larang. Di kelas ini berarti orangnya udah mampu menjaga mulutnya, nggak ngomong yang nggak benar, kupingnya, hidungnya, matanya, semua, tangannya, kakinya, bahkan perutnya sekalipun nggak kemasukan barang yang haram. Karena salah satunya, kalau perut itu udah kemasukan barang haram, pastikan akan berefek, berdampak kepada kelakuan kita. Beli kue putu, ada kue putu di Menteng Dalam, sama di Pondok Pinang. Belinya 3, ngambilnya 4. Tambahin ya po, 1 po. Yang punya belum, iya, dia udah ambil duluan. Kalau dulu salafun saleh, mereka itu kalau makan, makanannya diajak dialog, diajak ngomong makanannya.
Orang ulama salaf itu ditanya dulu, min ayyi syai'in tuftir. Ini dari apa ini saya berbuka nih? Tuh kalau makanannya haram, ngomong dia. Tuh makanan jangan dimakan. Ibu begitu tuh makanan ngomong kita. Iya. Dulu pernah Sayyidina Muhammad SAW dihidangin makanan paha kambing. Paha kambing yang masak orang Majusi. Begitu dihidangkan di hadapan Sayyidina Muhammad SAW, paha kambingnya ngomong, jangan dimakan saya ya Rasulullah. Yang masak ini juga orang Majusi. Yang kedua dicampurin racun. Nabi tahu, nggak dimakan. Kita emang gak usah nungguin makanan yang ngomong deh. Kalau jalannya nggak bener udah kita paham. Sebab ibaratnya makanan halal haram syubhat itu kayak kendaraan kita. Ibu punya mobil. Kalau bensinnya murni, apalagi Pertamax, yang sedang ini Pertamax, yang mana Pertamax? Turbo, ya. Pertamax turbo. Itu kalau kita beli Pertamax turbo, mobilnya baru lagi. Apaan? Ya udah terserah ini dah. Itu ngacir, Bu. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Asupannya dari yang halal, yang bagus. Tapi ketika bercampur si Pertamax turbo dengan air, separuh Pertamax, separuh air, mobilnya mobil mahal. Insya Allah. Ketika kita malas buat sholat tahajud, ketika malas baca Quran, ketika malas berbuat kebaikan, apalagi ini lagi bahasanya bonus gede-gedean. Iya, sel benar. Udah beli ya baju bonus gede-gedean. Lagi hari ini ditebar yang ngasih makan orang puasa, tahun lalu udah kita bahas tuh. Dapat pahala yang begini-begini, apa kebaikan kita? Anda itu kita lakukan, tapi di sisi lain ada barang haram. Contoh, lagi mau nyuci, kan kalau mau nyuci diperiksain dulu tuh baju ya. Ada kantong celana suami ibu, ketemu duit 70 juta. Biasanya kalau ketemu yang gede kayak gitu apa yang kecil-kecil? Kalau nggak mungkin 70 juta ya. Nggak muat kantongnya. 100, 200, 300. Hati-hati di bab ini, godaan gede nih. Ini bukan hak kita, belum. Ya kan? Kadang di bagian ini nih ada yang suka bikin dalil sendiri. Rizkinya istri solihah gitu kan. Terus dalil kedua, kan buat makan bareng-bareng. Saya beliin beras, kan begini bikin dalilnya ya. Mujtahid bukan, bikin dalil ya. Akhirnya dipakai beli ini, beli itu suami kelimpungan, bingung nyari. Tipenya suaminya yang agak lupa-lupaan. Jadi itu tambah didoain lagi biar dia lupa gitu. Alhasil bener nggak nih yang begini nih? Ya berarti kalau kelakuan kita model begini tidak menutup kemungkinan untuk hal yang lain juga kita bisa lakukan. Benar nggak? Maka kalau kayak gini udah bercampur bensinnya sama alamat untuk berbuat kebaikan kita tadi kayak insan. Ya, kelakuan kita miring-miring. Mulutnya nggak bisa dijaga, akhirnya kan gitu efeknya. Kenapa? Dari asupan yang nggak benar. Kalau mobilnya mewah, tapi isinya air semua, nggak bakal bisa jalan. Itu yang ada di perutnya barang-barang haram semua.
Orang yang kelasnya ainul yaqin, kata Imam Ghazali, sempurna dia puasa bikafil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Dia udah bisa jaga 7 anggota tubuhnya dari perbuatan yang Allah larang. Itu sempurnanya di kelas ainul yaqin. Tapi sayang, belum bisa jaga hatinya. Baru 7 anggota. Padahal Ramadan ini kan kita udah ada di fase kedua ya Bu. Fasenya turunnya maghfirah. Kita wiridannya di Ramadan disuruh banyak-banyak baca Allahumma innaka afuwun. Terus fase kedua dapatnya maghfirah, gitu ya Bu ya. Al-Imam Ibnu Juzai, termasuk Al-Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, beliau bedain makna dari afuun. Allahumma innaka afuun tuhibbul. Iya. Kalau afuun itu an yusqita anhul iqab, atau kalau kata Imam Ar-Razi, salamatuhu minal iqabil zahir. Ketika kita berucap Allahumma innaka afuun ya Rabb, kami minta ini diberikan kemaafan. Maksudnya apa? Selamatin kita, selamatkan saya ini dari dosa-dosa atau azab-azab, siksa-siksa zahir terkait dengan siksa jasmani ini. Jadi kalau ibu bilang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, ya Allah jangan sampai jasad ini, zahir ini, badan saya jangan disiksa. Sebab siksaannya dahsyat. Di Quran Allah kalau cerita siksa itu azabun azim, azabun alim, azabun syadid, gak ngenakin semua. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat yang terkait dengan siksa, itu jasad kalau disiksa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Berarti gambarannya siksanya luar biasa. Bahkan kalau ibu baca ada kitab Ukudulujen yang spesialis bicara tentang suami istri, wanita yang buka auratnya begini, wanita yang keluar rumah tanpa izin begini, itu semuanya udah digambarkan. Itu siksa zahir. Ketika ibu minta afuun, berarti ibu minta sama Allah, ya Allah selamatkan diri ini dari siksa zahir. Tapi di fase kedua bukan afuun, Allah berikan maghfirah. Kalau kata Imam Ibnu Juzai, Al-Imam Ar-Razi katakan, yang dikata maghfirah itu bukan hanya kita terbebas dari siksa zahir, tapi juga Allah selamatkan kita dari siksa batin. Apa itu siksa batin? Tidak diumumkan dosa-dosa kita, ditutupin dosa-dosa kita nanti di hari kiamat. Kan nanti file kehidupan kita dibuka semua. Banyak orang yang malu saat itu. Kenapa? Aibnya dibuka di hadapan seluruh makhluk Allah. Maka orang yang dapat maghfirah dari Allah ditutup, enggak dibuka aibnya. Jadi an yastura jurmah, ditutupin dosanya, enggak diumumin di hari kiamat. Coba deh, andai diumumin kayak ibu begini, saya nanya, ibu siapa yang suka nemu duit di kantong celana suaminya nggak bilang-bilang sama suaminya? Coba diri. Ini lagi begini nih saya ngomong,
Andai ibu diri gimana coba? Malu yang di depan nengok, oh dia orang, yang di belakang gue nggak sangka gitu. Kan malu bu. Ntar di hari kiamat begitu. Nih manusia-manusia nih yang waktu di dunia melanggar peraturan-peraturan Allah, semua mata menatap ke dia. Maka orang yang dapat maghfirah ditutupin sama Allah, nggak bakal dibuka aibnya. Ini fase kedua. Jadi sayang banget ketika kesempatan ini diberikan sama Allah. Kan kenapa Allah menyampaikan umur kita sampai hari ini? Karena Allah kepengen kita itu jadi orang-orang yang lebih baik. Kenapa sih kita bisa bikin dosa? Memang berimbas Ustazah, berimbas. Orang kalau bikin dosa itu akan ada titik hitam di hatinya. Kan di kelas Ainul Yakin tadi kita bilang bisa jaga 7 anggota tapi nggak bisa jaga hati. Sementara ketika dia berbuat dosa, efeknya ke hati. Dia ngomongin orang tuh di HP, hatinya ada noda hitam satu. Ntar bicara lagi sama siapa-siapa, dia berbuat ini dan itu, ada noda hitam lagi. Akhirnya tertutup dia punya hati dengan noda hitam. Wal'iyadzubillah, efeknya apa? Hatinya jadi keras. Inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Yang bikin orang itu jauh dari Allah gara-gara hatinya keras. Hati kerasnya yang gimana? Ketutup kebenaran dari hatinya. Bukan majelisnya yang jauh dari rumahnya, tapi hatinya yang gak kepengen berbuat baik. Kan berapa banyak orang yang rumahnya dekat majelis taklim ya, dekat masjid yang banyak kajian-kajian, tapi kayaknya jauh banget. Datang nggak dia? Yang jauh, naik baja gede-gede datang. Ada yang jalan kaki, benar nggak bu? Udah gitu jalan yang satu kakinya sehat, yang satu sakit. Tungguin gua gitu ya. Ya Allah. Kadang-kadang jalan jauh banget bu, tetap datang. Tapi ada orang yang rumahnya nempel, itu majelis samping rumahnya. Enggak tuh, enggak kepengen, rasanya jauh. Bukan majelisnya yang jauh, hatinya yang tertutup dari kebenaran. Makanya di bulan ini nih, bulan yang bahasanya fase kedua, pemutihan. Ini kan bulan pemutihan. Pemutihan dari apa? Dari dosa. Kalau 7 tadi udah bisa dijaga, tinggal 1 dan nih hati. Nah di bab mana nih? Baru fase ketiga. Babnya yang ketiga, tingkatan yang ketiga, yakni haqqul yaqin. Yang kita ngomongnya khususul khusus. Puasanya orang yang makomnya tinggi nih, yang bisa nahan lapar dan haus, bisa jaga 7 anggota badannya dari perbuatan yang Allah larang. Yang berikutnya mampu menjaga hati. Kita ngomongin hati, sebab yang namanya hati tadi kita udah singgung, tempat berbolak-balik. Kadang hati ini kalau lagi suka sama orang, kalau lagi nggak suka, ada kayak gitu nggak bu hati kita? Berarti harus kita benahin. Saya bicara begini bukan hati saya baik, enggak. Kita lagi sama-sama menata hati kita. Kenapa? Karena hati ini yang dinilai sama Allah. Maudi'un nazril haq, tempat pandangan Allah adalah hati kita. Orang yang di tingkat ketiga ini sudah bisa menjaga hatinya. Ibaratnya HP-nya nih sinyalnya kenceng, kuotanya penuh, HP-nya yang enak gak? Enak.
Itu nelfon enak banget kalau begitu, sinyal kencang. Itu ibaratnya hati kita. Kalau hati kita bagus, akan ada koneksi internetnya enak kan, bisa hubung kemana-mana. Tapi kalau hatinya rusak, biar HP-nya keren, kuotanya lumayan, tapi hatinya SIM card-nya rusak, bisa nggak? Itu hati kita. Dari apa nih kita jaga? Tadi yang kita sebutin. Makanya kenapa rahmat Allah yang kita minta kepada Allah, karena kalau kita ngandelin amaliyah jauh dari kesempurnaan. Sebab amaliyah kita manusia kadang-kadang di dalamnya, di hati ini tercampur dengan penyakit. Contoh nih penyakit hati yang harus kita buang jauh-jauh. Riya. Apa itu riya? Pamer. Kalau riya pamer. Kalau dengki nggak boleh ada saingan. Kalau dengki bu, dengki itu dia nggak mau ada saingan. Kalau riya pamer. Habis baca Quran, alhamdulillah sudah hatam 1 kali, pret. Sampai Qurannya dipotret, benar nggak bu? Bahkan buka puasa menunya dipoto. Saya khawatir yang ngelihat orang yang lagi nggak punya. Ya enak banget gitu kan? Makanya kalau Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, dalam kitab banyak ya tasawuf, kajian-kajian tasawufnya, bagaimana caranya kita tuh jadi orang yang bukan hanya sisi ibadah kita bagus, tapi hati kita dijaga. Kan segitu aja bisa melukain hati orang. Lagi saat ini kan kondisi ekonomi kita lagi nggak tentu. Banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Ibu foto, mana dijejerin itu kolok di orang baris, di foto. Iya benar nggak bu? Riya tuh pamer. Ini yang kadang-kadang kita lupa bu, kita lupa. Ini menyelinap ke diri kita hari ini bu, banyak menyelinap ke diri kita hari ini. Kita lupa. Saya ambil satu kisah, Hikayatus Salihin, dalam kitab Minhajul Abidin Al-Imam Ghazali. Kalau kata ulama, Hikayatus Salihin junudun min junudillah. Sejarah perjalanan hidup orang-orang soleh itu adalah tentara dari tentara-tentaranya Allah. Jadi kita disuruh bercermin. Jangan bilang begini, ya kan dia orang soleh, itu siapa? Gitu. Justru kalau pengen wusul ke Allah, kalau mau nyampe ke Allah, kita harus dekatnya sama orang soleh. Cara kita dekat sama orang soleh, selain kita duduk bersama di majelisnya, ikutin sejarah kehidupan mereka. Karena orang soleh nggak salah, kehidupannya itu syarat dengan ilmu buat kita. Salah satunya ketika Al-Imam Ghazali menceritakan ada orang soleh di zamannya. Ini orang soleh kerjaannya, wiridannya rajin banget baca Al-Quran, tadarus Quran. Alhamdulillah, ibu juga begitu ya. Quran dilewat-lewatin mulu. Iya insya Allah ya, paling enggak sehari paling minim sa'in gitu ya Pak ya. Sa'in dikit, doain deh ya. Jangan Ramadan doang. Jadi bahasanya kun abdan Ramadan, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jangan jadi hamba Ramadan, jadinya hamba Allah. Kalau hamba Ramadan, benernya Ramadan doang, baca Quran, baca Quran. Begitu rapi Ramadan, ibu yang nyaut bukan saya. Nah ini orang soleh, wiridannya tadarus Quran, rajin tadarus Quran. Bahkan di malam hari itu udah kebiasaan
Yang dia wiridin baca Quran aja, baca Quran tadarus. Kebetulan beliau punya rumah di pinggir jalan. Ada jalan, ada gang senggol, beda tuh. Kalau jalan masuk mobil ya, masuk mobil. Kalau gang motor. Kalau gang senggol ya, saya harus jelasin dulu. Ini di kitabnya jalan, jadi jalan yang orang mobil bisa lewat, lalu lalang orang tuh banyak frekuensinya. Kebetulan ghurfahnya, dia punya kamar itu persis di pinggir jalan yang orang lewat. Jadi kalau misalnya ini rumah nih, tuh kamarnya di situ. Yang kalau orang lewat itu, iya. Satu hari, satu malam, ini orang soleh baca Quran biasa wiridannya. Sampailah di surah Toha bacanya. Juz berapa dah, Bu? Pokoknya Toha aja. Juz 16. Ya, pokoknya Toha aja. Sebab begini, Bu. Surah Yasin sama surah Toha itu la yaqra'u ahlul jannati illa surat Taha wa Yasin. Surah yang dibulak-balik ntar di syurga, yang dibaca ahli syurga, dua surah ini, Yasin dan Taha. Kenapa? Karena dua-duanya nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu hadis lain kata Nabi, man qara'a surat Taha u'tiya lahu yawmal qiyamati thawabal muhajirin wal ansar. Siapa orang yang baca ngadawamin baca surat Taha, Allah bakal berikan dia pahala di hari kiamat, pahalanya seperti pahala sahabat muhajirin dan ansar. Jadi ini orang soleh nih, bahkan Bu, Sayyidina Umar bin Khattab juga masuk Islam karena dengar bacaan surat Toha. Ini si soleh nih, orang soleh ini lagi baca surat Toha sampai selesai. Pas lempengan surat Toha juz 16, matanya ngantuk. Kayak kita kan gitu ya, baca Quran hilang mulu gimana? Ibu begitu gak? Sama berarti. Dah ngantuk, bener ngantuk nih baca Toha, udah selesai sih, alhamdulillah selesai. Begitu shadaqallah deh, udah ngantuk banget, langsung ketiduran. Dalam tidurnya si orang soleh ini mimpi. Karena kalau orang soleh tidur mimpi, mimpinya yang bagus-bagus, 1/70 itu ada unsur kenabian di dalamnya. Kalau mimpinya yang bagus-bagus. Ini mimpinya apa? Didatengin malaikat. Ini udah pernah didatengin malaikat. Tapi kita bukan soleh, kita mah salah ya. Tuh malaikat datang turun dari langit, mimpian dia. Bawa sahifah, bawa lembaran. Begitu turun, malaikat ini turun menyerupai orang laki-laki yang ganteng, bawa lembaran. Kata si orang soleh, bawa apa? Ini saya bawa lembaran, coba saya lihat isinya apa. Begitu dibuka, ternyata surah Toha yang tadi dia baca. Lah ini surat Toha, tadi saya baca mau tidur, sebelum tidur surat Toha. Dilihatin, di setiap huruf dari surah Toha yang dia baca, di bawahnya ada ganjaran. Ya Toha, tohnya ada ganjarannya, haknya ada ganjarannya. Terus setiap huruf semua dia perhatiin. Nah ini tadi yang saya baca. Dia cari-cari, ternyata tadi yang dia baca ada satu ayat yang gak ada hilang.
Dicari-cari, nah ini mana ayatnya? Boro-boro ganjarannya, ayatnya juga hilang. Ya, dia nanya, wahai malaikat, ini kenapa ayatnya kurang atuh? Kan tadi saya sebelum tidur ayatnya full saya baca semua. Kenapa nggak ada satu? Kata malaikat ini, aku diperintah oleh Allah untuk menghapus ayat yang satu itu. Bukan hanya ayatnya, ganjarannya suruh dibuang. Nangis si soleh, ini orang soleh. Loh, kenapa dibuang? Kan saya bacanya full. Karena tadi ayat yang satu itu, pada saat kamu baca, pas banget kamu dengar orang lewat di samping kamar kamu. Kamu bagusin bacaannya biar orang dengar suara kamu lagi baca Quran indah. Halo. Oh, ya Allah. Makanya dihilangin ganjarannya. Berarti dihapus. Karena iya. Ibu bayangin. Ibu koreksi, saya koreksi diri kita masing-masing. Kadang-kadang ada niatan di hati tuh kayak gitu, biar orang decak kagum dengan kita, biar orang begini-begini. Ternyata itu ngilangin ganjaran kita. Apalagi sampai dipotret-potret, sampai difoto. Alhamdulillah udah hatam 1 kali, lagi OTW hatam 2 kali OTW. Hatam 2 kali pakai OTW, gimana ceritanya? Jadi kelas hakul yakin ini bukan cuma 7 anggota, hatinya mampu dijaga. Ini loh Bu, nyelinapnya penyakit-penyakit kayak gini nih justru sama orang ahli ibadah, bukan sama mereka yang gak ibadah. Enggak, kita yang ibadah itu yang disusupin penyakit-penyakit kayak gitu. Kadang gak lihat doang, sum'ah. Orang gak dengar, orang gak lihat, orang gak tahu, orang gak lihat, gak tahu. Kita kasih informasi. Waktu Lebaran, alhamdulillah saya tahun ini Masya Allah nikmat banget puasa, sampai hatam 3 kali. Kata temennya di samping, emang gue nanya. Dikasih informasi, kan orang itu nggak tahu dia hatamnya 3 kali atau enggak. Tapi biar orang lain tahu kalau dia hatam. Ada kondisi seperti ini Bu kita. Kita pengen kasih tahu orang gitu lah. Kalau saya itu begini, padahal belum tentu itu kebaikan diterima Allah. Kita banggain hari ini ternyata Allah dihapus. Itu aja dia kepengen didengar yang lewat. Oh hebat dia, lagi tadarus. Itu tadarusnya di waktu sahur. Ya Allah, jam segini udah bangun lagi baca Quran. Hari ini bukan cuma didengar orang lewat, tapi ditaruh. Mana masih pakai mukena putih, foto. Ada Haji Ning baru bangun, ngeliat astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Disangkanya memedih. Orang pakai jilbab putih, pakai mukena putih. Ini Bu, ini yang bab yang harus kita benahi. Jadi Ramadan ini benar-benar harus jadi manusia yang benar-benar berkualitas kita. Ayo kita tobat tata. Kita ada di kelas mana? Ilmu yakin. Hai, kelas Ainul Yaqin. Kita jaga. Bukan cuma Ramadan, tapi sampai nanti, seterusnya sampai ketemu Ramadan berikutnya. Jangan nodain kesucian di bulan Syawal juga dengan kelakuan kita yang gak bagus. Berarti Ramadannya gak berhasil. Kan ukurannya Ramadan berhasil tuh lihatnya setelah Ramadan, bukan lagi Ramadan. Ramadan mah semua orang juga lagi baik. Mau marah aja ditahan. Gak ada, ntar aja istighfar, ntar aja bisa Ramadan. Baru lebaran 1 hari, ini baru lebaran habis maaf-maafan. Keluar dari masjid Al-Muttaqin, lewat kamu
habis peluk-pelukan deh, nangis, maafin ya po, iya maafin, nangis deh, nangis, nggak tahu tuh air mata apa. Ya mampir ke rumah yang lagi habis peluk-pelukan. Disediain tuh makanan lebaran khas Betawi kan tahu ya. Ada biji ketapang dan nastar, digigit ketapang, lawan tuh ketapang. Yang punya lagi pergi, ini biji ketapang apaan sih? Orang nyediain, orang bertamu, ngomong nggak bener. Baru aja. Makanya, jadi Ramadan tuh yang kita kerjain apa fungsinya? Apa efeknya buat kita? Udah deh nggak mau dimakan, nggak usah. Ya kalau ibu nggak kuat ngigitnya, gimana kita ceritanya gitu ya? Kalau nggak enak rasanya ya udah, masing-masing orang berbeda seleranya, benar nggak Bu? Ini harus kita jaga. Saya ingin buat semua kita nih coba menata diri, terus berkesinambungan sampai kita hadir nanti ke rumah kita punya guru-guru, gitu, ke rumah orang-orang saleh, kita bertamu ke rumah keluarga kita, dijaga adab kita, jaga. Kan silaturahim itu berkah ya Bu ya. Masya Allah, buat yang punya rumah, buat ibu yang datang itu insya Allah akan menuai banyak keberkahan. Tapi jangan dinodain. Kalau datang lebaran, Masya Allah, potret mulut potret. Halo, jangan. Kita nyari keberkahan nih, kita jaga, kita punya akhlak. Sebab nggak cukup iman sama ilmu. Orang tuh hidup tuh nggak cukup iman dan ilmu, harus punya akhlak, punya adab. Bahkan adab yang tinggi itu jauh lebih dimuliakan ketimbang ilmu yang tinggi. Berapa banyak orang ilmunya banyak tapi adabnya nol. Terakhir saya tutup biar jadi ilmu buat kita. Ada orang kuliah di Mesir 14 tahun. Bu, ngaji di Mesir 14 tahun. Coba itu ilmu apa aja udah dia punya. Kalau di baratnya jadi mufasir mah itu udah luar biasa, seluruh ilmu udah dia miliki. Terus dia pamit sama gurunya, "Guru, saya pamit mau pulang." Kata gurunya, "Jangan dulu." "Enggak guru, saya mau pulang, saya udah kangen." Enggak diizinin sama guru tapi tetap pulang. Pulanglah dia. Namanya anak muda, pulang ke rumahnya pakai lepis, celana jeans, kaos. Dia nggak hargai dirinya sendiri. Tengah perjalanan dia pulang, ketemu masjid pas sholat maghrib. Berhentilah dia, ikut sholat maghrib persis di bawah, di belakang imam. Imamnya aki-aki 78 tahun, giginya udah metik. Kan baca Qur'annya berarti hampos ya, udah nggak jelas kan. Begitu rapi salam-salam, si anak muda ini dia lagi wirid nih, si baru wirid, astagfirullah, direbut mic-nya. Jadi rebutan mic udah ada dari zaman dulu. Direbut mic. Begitu direbut mic-nya, dia bilang apa si anak muda? "Wahai jamaah semua, yang sholat hari ini sholatnya nggak sah, batal semua. Karena bacanya nggak benar nih imam." Nah, namanya aki-aki, adatnya gede, ngambek dia, juga rebut lagi mic-nya, nggak senang di hatinya. Dia bilang apa? "Nih yang datang anak muda, ini orang yang bawa aliran baru. Ini nggak benar nih, dipukulin tuh anak muda, bonyok habis." Yang punya akhlak dia cara negornya. Pulang akhirnya, dia nggak jadi pulang ke rumah. Kata dia, "Ini kali ya gua kualat sama guru, nggak boleh pulang gitu." Akhirnya balik lagi ke rumah gurunya. Gurunya kaget, "Ngapa ini?" Dia cerita, "Tuh kan apa saya bilang, jangan pulang dulu. Ilmu kamu sudah kuasain, tapi ada satu ilmu yang belum kamu pelajari." Apa? Akhlak, adab. Kita
kita bergaul di masyarakat itu harus punya akhlak. Kalau kita mudaan nih, kita harus banyak belajar sama yang tua. Kadang karena yang tua itu kan udah punya hukum tersendiri dari sebelumnya. Kita masuk dulu ke dunia dia. Kita tanya dulu kalau di sini gimana. Nih kayak misalnya diundang, Ustazah Syarifah diundang, tolong dong pimpin acara ini di sini. Jangan langsung, di situ biasanya ustazahnya siapa, yang biasa ini siapa, yang biasa ini siapa. Ditanya, di sana tahlilnya berapa, baca tasbihnya berapa, kan kita masuk dulu. Jangan langsung bawa gaya kita, karena nggak semua orang terima. Kan masing-masing kampung berbeda, benar nggak Bu? Ini enggak semuanya. Dari MC, Jayasi, tahlil, doa, tarawih, ceramah, doa penutup, dia udah yang lain pulang. Akhirnya 3 tahun dia belajar akhlak sama gurunya. Begitu udah kategorinya pulang deh. Pulangnya pakai gamis, rapi Bu. Kan orang juga dari pakaian dihargain orang. Benar gak Bu? Jangan kita udah sering disuruh baca doa, suruh pimpin yasin, ke warung selebor, daster yang segini nih. Ini jilbabnya jilbab yang ciput. Ini kan kemana-mana, benar gak Bu? Kita mau dihargain orang dan kita gak hargain diri kita sendiri. Udah dipanggil ustazah, ustazah ntar baca doa di sana ya. Waduh, pakaiannya masih kayak gitu. Akhirnya nih anak muda dia pulang lagi untuk yang kedua, pakaiannya udah rapi kayak gamis, kan dia hargain diri sendiri. Sampailah dia di masjid itu lagi pas maghrib. Ini masjid yang 3 tahun lalu. Nih gue dipukulin bebonyok. Imamnya masih seperti dia juga masih laki-laki panjang umur. Panjang umur dia. Jadi imam dia di belakang. Rapi jamaah, rapi wiridan, rapi doa, dicolek nih. Assalamualaikum ya wali Allah. Waduh. Dipanggilnya wali Allah, tuh aki dipanggil wali Allah ngangkat. Ya Habibullah, udah dipuji-puji dah. Ane datang ke sini, ane dari jauh. Ane punya ibu lagi sakit. Ane katanya ane disyariatin sama ane punya guru obatnya jenggot yang ada di janggut. Boleh ane cabut waktu buat obat umi ane. Oh iya boleh, udah dipuji. Dia cabut bukan ini perih dong dicabut. Dia nggak apa-apa, sakit Ki, Kong, nggak apa-apa. Karena mintanya santun, berakhlak, benar gak Bu? Lalu dia pegang mic, jamaah semua. Ini umi aneh berobat wasilah pakai jenggot direndam di air sembuh. Yang pada punya penyakit cabutin jenggot. Tuh laki-laki sampai pingsan dicabutin. Kata tuh anak muda, 1 lawan 1 pasang. Coba ibu lihat, yang pertama dia datang gak pakai akhlak, yang kedua dia datang pakai Ini penutupnya. Saya berharap kita ibu-ibu muslimah, insya Allah yang punya akhlak dimanapun. Ya, kita datang nanti di Syawal nanamu kesem, jangan berbicara hal yang gak penting, apalagi sampai gosipin orang. Benar gak Bu? Kita datang ke rumah kiai-kiai kita semuanya dalam rangka minta doa. Fatihah doa. Jangan ngomong hal-hal yang gak penting, ngotorin kita punya lisan. Karena disitulah dimulai sukses atau tidaknya Ramadan kita. Jadi mudah-mudahan hari ini kita kumpul bersama, Allah turunkan taufik hidayah dan inayah kepada kita, agar kelas puasa kita naik dari kelas Ainul Yakin mau ke kelas Hakul. Kita bisa jaga kita punya hati ya Bu ya. Mudah-mudahan kisah tadi bisa menginspirasi kita menjadi pribadi yang jauh lebih menata kita punya hati. Amin ya Rabbal. Belum, masih ada 2 ya, pengumuman dan sholawat. Ini yang saya sampaikan
Mudah-mudahan manfaat. Kayaknya paham semua insya Allah. Kita tinggal ngamalinnya Ibu ya. Ya baik Ibu, mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan ya, jauh dari kesempurnaan ya Bu ya, tapi setidaknya saya punya harapan besar diri saya dan Ibu semua yang hadir insya Allah bisa lebih baik lagi dalam segala hal ya. Istiqomah terus dalam kebaikan. Kita berharap insya Allah Ramadan ini akan menjadi sababiah wasilah kita lebih wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baca Fatihah, kita doain Ayahanda Ki Haji Muhammad Nasir Zain, Ustazah Haji Ida Farida, Ustazah Haji Ibira Hasanatina dan seluruh guru-guru kita yang hadir hari ini, dan kita semua mudah-mudahan akan menjadi hamba Allah yang istiqamah dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah, sehat walafiat, dan terus kita diberikan kekuatan lahir batin untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan di sisa umur kita. Tilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, minta ridha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.